Malam ini kita sama-sama mau belajar gitu ya dari salah satu tokoh Alkitab yang memiliki teachable spirit atau spirit yang mau diajar, mau dibentuk ketika ia berkuasa dan punya kesuksesan di dalam kehidupannya. Kita buka sama-sama 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 terlebih dahulu. 2 Samuel, ayat yang ke-12, pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Saya akan bacakan buat Anda, Bapak Saudara juga bisa ikut membaca di dalam hati. Dikatakan seperti ini. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang di dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada satu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tapi walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Katakan amin. Kita baca sampai di ayat ke-14 terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, dari setiap firman yang kita baca ini adalah sebuah peristiwa yang lahir gitu ya. Dari sebuah kejadian di mana Daud ini jatuh di dalam dosa perzinahan bersama Batsheba. Kalau kita baca pasal sebelumnya judulnya Daud dan Batsheba. Gimana Daud ini jatuh. Ketika semua orang Israel lagi berperang, Daud ini gak ikut berperang. Daud ini malah tertidur. Dan ketika dia bangun, dia mulai jalan di atas soto istananya. Dan dia melihat Batsheba dan jatuhlah matanya. Kayak gitu. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika orang ini sedang di dalam sebuah kegerakan yang besar. Semua sedang bergerak. Kita gak boleh tertidur. Kita gak boleh diam saja.
Karena ketika kita diam saja, kemungkinan kita jatuh ke dalam dosa juga semakin besar. Katakan amin. Dan di mana Daud yang adalah raja itu adalah jatuh di dalam dosa perzinahan. Bukan hanya jatuh di dalam dosa perzinahan, kalau kita baca di ayat sebelumnya, Batsheba ini hamil. Lalu demi menutupi dosanya gitu ya, kesalahannya, Daud ini sampai membunuh suaminya Batsheba, yaitu Uria. Sedangkan kita tahu Uria ini salah seorang pahlawannya juga loh, pahlawan Daud. Termasuk dari 30 yang besar. Hanya untuk menutupi kesalahannya. Tetapi yang menarik yang kita sama-sama mau pelajari, di dalam kuasa dan kesuksesannya Daud sebagai raja yang dia punya segalanya, Daud ini punya spirit yang mau dibentuk. Dia punya teachable spirit. Sebuah roh yang mau diajar. Karena apa? Karena gak semua orang sukses dan punya kuasa bisa dengan mudah tunduk. Bisa dengan mudah diajar. Bisa dengan mudah diarahkan. Karena kebanyakan orang yang punya kuasa dan punya kesuksesan sulit diarahkan. Tapi Daud, dia ini raja. Dia punya segalanya. Apa yang dia mau, dia punya. Tapi ketika Nathan itu datang di dalam hidupnya Daud. Dan dia langsung tegur Daud. Ada dua orang, kaya dan miskin. Si kaya ini ambil hartanya miskin. Menurutmu gimana Daud? Oh, ini orang yang kurang ajar. Dia harus dibunuh. Karena gak punya belas kasihan. Itu kamu. Lihat. Itu kamu. Tapi Daud ketika Nathan itu tunjuk gitu ya. Kamu itu berdosa kepada Tuhan. Lihat. Apa yang dialami dan dilakukan Daud. Dengan jabatan kesuksesan serta segala yang dimilikinya. Sebetulnya ia bisa menghilangkan nyawa Nathan. Siapa kamu? Aku raja penggal. Daud bisa menghilangkan. Daud bisa loh berbicara kepada Nathan. Oh, aku ini raja, semua punyaku. Memang kamu mau apa? Kalau aku mau lakukan ini, memangnya kamu mau apa? Oh, aku rajanya. Kan bukan kamu rajanya. Tapi lihat, ketika Nathan itu tegur gitu ya. Daud ini punya teachable spirit. Dia punya roh yang mau diajar. Dia punya hak untuk berbicara bahwa ini hidup-hidupku, mau apa? Kalau aku mau lakukan ini, memangnya kamu punya hak apa? Kamu gak suka? Tebas. Raja punya hak. Dia punya kuasa. Dia punya segalanya, harta. Dia punya kesuksesan. Tapi inilah yang membuat Daud itu dipakai Tuhan. Karena ia punya teachable spirit. Roh yang terus mau diajar. Sehingga pemakaian Tuhan itu sedemikian luar biasa. Kuasa kesuksesan bertahan sampai pada masa tuanya. Sekalipun ia pernah jatuh. Ia punya teachable spirit. Nah, dari Daud ini kita bisa belajar. Apa itu teachable spirit? Karena banyak orang berkata bahwa, oh, aku ini punya roh yang mau diajar. Mau tunduk. Tapi apa sih teachable spirit itu menurut Daud? Yang pertama, teachable spirit itu berbicara hati yang terbuka dan transparan. Teachable spirit itu adalah hati yang terbuka dan transparan. Di mana ketika firman Tuhan tidak lagi bisa didengar dan ditaati karena kuasa, jabatan, kesuksesan yang kita miliki, maka di sana dosa akan datang menaklukkan kita. Di mana ketika firman Tuhan tidak bisa lagi kita dengar dan kita taati, di sana doa akan masuk di dalam hidupmu dan dosa itu akan menguasai hidupmu. Daud pun juga sama. Ketika dia ada di atas sotoh istananya, dia lihat Batsheba. Sekalipun ketika saya bayangkan gitu ya, dari atap kelihatan orang mandi, nggak mungkin lah, atap itu tinggi sekali. Gimana bisa kelihatan? Bahkan ketika Daud itu bilang, oh itu cantik, kok bisa kelihatan cantik? Dia tanya, siapa wanita itu? Dia udah bilang bahwa ini adalah istri dari Uria. Bahkan dia ini adalah kerabat dari penasehatmu, yaitu Ahitofel. Ditegur sih. Sudah diingatkan, itu
penasehatmu, saudaranya, itu istri dari pahlawan yang mengiring kamu loh. Tapi ketika firman Tuhan tidak bisa lagi didengar dan ditaati, dosa langsung taklukkan Daud. Tapi Daud, dia punya hati yang terbuka dan transparan. Hatinya terbuka untuk hal yang benar. Kalau kita mau berkata, aku ini punya teachable spirit, maka yang pertama hati Anda harus terbuka dan transparan. Terbuka untuk sesuatu yang benar. Artinya terbuka untuk orang lain bisa tunjukkan, ini loh blind spotmu yang kamu gak sadar. Ini kamu salah di sini. Daud itu ketika ditegaskan, ini kamu salah, itu kamu. Hatinya langsung terbuka. Oh iya, aku berdosa. Aku ini salah. Hatinya Daud itu terbuka buat firman Tuhan itu hancurkan sekalipun ia punya kuasa, ia punya kesuksesan, punya segalanya. Tapi dia hatinya ketika firman masuk, oh iya Tuhan, aku salah, ampuni aku. Itu teachable spirit. Hati yang terbuka. Ini yang membuat Tuhan itu pakai Daud karena hatinya yang terbuka transparan untuk kebenaran itu bisa mengubahnya. Diubah. Kadang orang yang punya kuasa dan kesuksesan sulit diubah karena apa? Merasa paling benar. Loh aku raja, kalau aku gak benar gak mungkin jadi raja. Kalau aku gak pinter, gak hebat, gak mungkin jadi pengusaha yang sukses. Sehingga ketika hal benar mulai disampaikan, hatinya tertutup. Itu yang membuat orang gak berubah. Makanya firman Tuhan ini ingatkan, sekalipun kita punya kuasa kesuksesan kayak Daud, roh kita harus tetap mau diajar, katakan amin. Roh kita harus tetap mau diajar. Sekalipun kita pemimpin, sekalipun kita ini orang sukses, sekalipun kita ini orang yang berkuasa, kalau kita salah maka izinkan hati kita ini terbuka transparan untuk kebenaran itu mengubahkan kita. Hati kita harus terbuka. Daud gak nutupin dosanya ketika dikonfrontasi. Dia mengakui, ya Tuhan aku salah. Daud gak tutupi dosanya. Karena dosa yang karena kalau dosanya itu ketika dikonfrontasi, dia tutupi gitu ya, maka dosa yang tidak langsung dikonfrontasi akan berbuah lebat pada masanya. Kalau kita punya kesalahan, itu langsung harus diselesaikan. Kalau kita nggak selesaikan, itu tambah berbuah nanti. Daud itu juga sama. Dari sebuah mata jatuh, melihat dia Batseba mandi, nggak dibereskan, timbul keinginan hati, jatuhlah keberzinahan, nggak dibereskan, terjadilah kehamilan. Batseba hamil, nggak dibereskan. Harusnya bilang, sorry Tuhan, sudah selesai. Pertanggungjawabkan, selesai sudah. Tapi karena ditutupi, nggak langsung diubah, nggak langsung dikonfrontasi, berbuah kepada keinginan untuk menipu. Uriahnya diundang, supaya apa? Supaya dia tidur dengan istrinya, supaya dianggap bahwa ini hamil karena suaminya. Nggak berhasil, diminum, dikasih minuman keras, mabuk, disuruh pulang. Tetapi nggak berhasil lagi, akhirnya terjadilah. Sudah kirim aja ke barisan paling depan, bunuh dia. Dosa yang sederhana, kecil. Hanya dosa karena jatuh di mata, gak langsung dibereskan. Berbuahlah dosa itu pada masanya. Langsung berbuah. Dan dosa yang gak diselesaikan, pasti akan cenderung ditutupi. Pasti ditutupi. Makanya setiap kesalahan kita, konfrontasi. Langsung bereskan. Hati kita ini harus terbuka dan transparan di hadapan Tuhan. Biar kebenaran itu mengubah kita. Amin. Amin. Apa itu teachable spirit yang kedua? Yang kedua. Kalau yang pertama berbicara tentang hati yang terbuka dan transparan. Yang kedua ini berbicara tentang sikap bertanggung jawab. Ini adalah bagian teachable spirit. Yaitu sikap bertanggung jawab. Kalau kita tahu salah, jangan salahkan orang lain. Itu bertanggung jawab, sikap yang bertanggung jawab. Karena kebiasaan banyak orang sudah salah, cari alasan, cari kambing hitam pula. Betul apa iya? Iya.
Kalau kita punya teachable spirit, harusnya kita punya sikap bertanggung jawab. Kalau kita salah, yes aku salah, ampuni aku, selesai sudah. Nggak perlu cari alasan, wah aku begini karena ini. Wah aku sebetulnya nggak mau seperti ini, tapi dialah yang memaksa aku. Cari kambing hitam. Daud ketika disalahkan, ditunjuk oleh Nabi Nathan, ia berkata langsung kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa. Ketika dikonfrontasi kamu itu, dia nggak, wow bukan karena aku Nathan, kenapa? Karena sotohnya atapnya terlalu pendek. Coba kalau itu dibuat lebih tinggi, kan pasti aku nggak kelihatan. Orang kalau cari alasan bisa saja. Itu karena sotohnya kurang tinggi, sehingga mataku bisa melihat Batseba. Oh itu bukan karena aku sebetulnya, tapi karena Yoab. Yoab itu yang utus Uria itu loh ke depan. Sehingga dipanah, matilah dia. Harusnya Yoab sebagai panglima ketika Uria diutus, kan dia bisa melindungi. Cari kambing hitam, bisa. Tapi dia gak lakukan itu. Dia gak tutupi dosanya. Dia punya sikap bertanggung jawab. Bahkan sikap bertanggung jawabnya ditulis. Gitu ya, di dalam Mazmur 51, kita sama-sama buka. Mazmur 51, kalau kita baca dari ayat pertama, itu adalah Mazmur yang ditulis ketika dia jatuh di dalam dosa bersama Batseba itu. Ditulis. Oh saya percaya bahwa Mazmur ini ditulis ketika apa? Ketika dia sedang dikonfrontasi oleh Nathan. Dikatakan Mazmur 51 ayat 10, saya bacakan dari ayat 10 sampai ayat ke-13. Ayat ke-12 ya, ayat ke-12. Jadikanlah aku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini ditulis, karena apa? Karena dia sedang dikonfrontasi, Tuhan aku ini orang berdosa, kuduskan aku ya, jadikan hatiku ini tahir, perbaharui batinku dengan rohmu yang teguh. Engkau boleh ambil segala sesuatu, engkau boleh ambil jabatan, engkau boleh ambil tahtaku, tapi satu yang aku minta. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu yang kudus. Ini Daud, dia punya sikap bertanggung jawab. Ketika dikonfrontasi dosanya, itu kamu yang berdosa. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh Daud ini sadar. Kalau aku bertanggung jawab, ya Tuhan aku salah, ampuni aku, selesai. Sesuatu yang besar terjadi, pemulihan itu terjadi. Katakan amin. Sampai Daud itu minta agar Tuhan boleh ambil apapun, tapi jangan rohmu yang diambil. Jangan tinggalkan aku. Dia punya sikap dapat bertanggung jawab akan hidupnya. Dia bisa bedakan mana kebutuhan utamanya daripada egonya. Kadang orang ketika dikonfrontasi, dia lebih beda, nggak bisa ini aku. Dia nggak sadar kebutuhannya, dia nggak bisa bertanggung jawab. Tapi Daud ketika dikonfrontasi, aku lebih perlu pemulihan ini karena aku memang salah. Aku ini memang berdosa. Ini benar. Makanya ketika ketika dia salah, dia minta ampun sama Tuhan. Sekalipun orang yang berbicara ini levelnya di bawah dia. Sekalipun orang ini yang berbicara, mungkin secara jabatan, secara kuasa, secara kesuksesan jauh
Tapi dia punya sikap bertanggung jawab. Lalu 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 saya akan lanjutkan. Sampai di sini Bapak Ibu sudah berkati Tuhan, amin. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-20. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia enggak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Dan pada hari ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitakan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya bahwa anak itu sudah, sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi tidak dapat menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Dan ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Lihat, perhatikan. Apa sih teachable spirit? Teachable spirit itu adalah sebuah kemampuan untuk kita berubah. Kalau yang pertama berbicara tentang hati yang terbuka dan transparan. Kalau yang kedua berbicara sikap bertanggung jawab. Maka teachable spirit yang ketiga berbicara tentang kemampuan untuk berubah. Karena orang yang spiritnya mau diajar, itu pasti mau berubah. Pasti berubah. Kalau orang itu gak berubah, berarti rohnya belum mau dibentuk. Daud, hatinya mau dibentuk. Dia begitu cepat berubah, punya kemampuan untuk berubah. Kita gak boleh takut untuk berubah. Sekalipun ada konsekuensi yang Tuhan datangkan. Tapi kita harus ingat bahwa konsekuensi dari Tuhan bukan hukuman yang menghancurkan. Tetapi didikan yang memulihkan. Itu konsekuensi dari Tuhan. Daud berubah sekalipun ada konsekuensi, anaknya meninggal. Anaknya mati. Teachable spirit adalah kita mau berubah sekalipun ada konsekuensi, sekalipun berat, sekalipun sakit. Kita mau berubah, karena gak gampang. Orang dengan posisi di atas, ditegur. Wow, itu dongkolnya minta ampun. Ih, kok berani ngomongin aku ya? Tapi yang namanya teachable spirit punya kemampuan untuk switch hatinya, berubah. Oh iya Tuhan, aku mau berubah. Ketika kita mau berubah, punya kemampuan untuk berubah. Lihat ayat ke-24 dikatakan seperti ini. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Natan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija. Oleh karena Tuhan. Artinya ketika hati kita ini mau berubah. Punya kemampuan untuk berubah. Tuhan akan bekerja dan memulihkan serta memberkati hidupmu. Sekalipun ada konsekuensi dia kehilangan anak. Tapi Tuhan ganti anaknya. Dan Tuhan ada di sana dikatakan. Tuhan mengasihi anak ini. Dan itu oleh karena Tuhan. Berarti kan Tuhan bekerja. Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan. Tuhan ada di sana. Ketika apa? Ketika dia mau berubah hatinya. Ketika kita switch hati kita. Teachable spirit, hati yang terus mau berubah. Ketika ditegur kita langsung mau berubah. Iya Tuhan aku salah. Aku mau bertobat. Aku mau kembali. Saat itu akan terjadi pemulihan. Dan saat itu juga akan terjadi berkat yang turun atasmu. Katakan amin. Katakan amin. Halo, mau punya teachable spirit Bapak Saudara? Mau punya roh yang
terus mau dibentuk dan diajar. Oh Tuhan itu mau pakai hidup kita loh. Tuhan mau bawa kita semakin hari semakin tinggi. Tapi kalau semakin tinggi kita makin gak bisa dibentuk. Maka hidup kita gak akan pernah bisa jadi hidup yang diberkati Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir. Apa itu teachable spirit? Teachable spirit adalah sebuah kerinduan untuk terus bertumbuh dan hidup berkenan. Itu teachable spirit. Kerinduan untuk terus bertumbuh. Sekalipun aku pemimpin, aku punya kerinduan terus bertumbuh. Dan hidup berkenan. Bertumbuh aja gak bisa. Harus berkenan juga. Ingat ketika kemarin, all this worship, saya sampaikan apa? Menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu mudah. Semua bisa dilakukan dengan usaha lebih. Tapi selesai dalam keadaan berkenan kepada Tuhan, itu lain cerita. Orang bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, bisa. Tapi pelayanan berkenan atau tidak, oh belum tentu. Gak cuma menyelesaikan pekerjaan Tuhan, tapi kita juga mau menyelesaikan dengan berkenan kepada Tuhan. Sebuah kerinduan untuk terus bertumbuh, untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan ketika teguran nasihat itu datang, oh ya ini membuat aku bertumbuh. Kalau kita punya hati seperti itu, berarti hati kita ini adalah hati yang terus mau dibentuk. Kalau ketika sesuatu yang baik, sesuatu yang benar ditanamkan, dan kita merasa bahwa wah itu lagi. Kita gak punya kerinduan untuk terus bertumbuh dan hidup berkenan kepada Tuhan. Berarti hati kita gak sedang mau dibentuk. Roh kita ini gak mau diajar. Karena di mana ada kerinduan untuk bertumbuh dan berkenan kepada Tuhan, maka di sana akan ada pemakaian Tuhan yang besar. Makanya hati kita setinggi apapun ya, sesukses apapun Anda, seberkuasanya Anda, kita harus punya teachable spirit. Roh yang mau terus diajar, roh yang terus mau dibentuk. Amin. Amin. Bisa diberkati Tuhan. Siapa yang mau bertumbuh bisa lambaikan tangan. Mari tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri.